Halo Sob, selamat datang di Recorder Film. Kali ini Recorder Film akan menceritakan film tentang perjuangan seorang chef jalanan untuk membahagiakan keluarganya dan menceritakan betapa kejamnya dunia restoran. Dan inilah Hanger, film yang menceritakan seorang wanita juru masak di restoran keluarganya, yang pada suatu waktu diuji oleh tim chef profesional, yang dipimpin oleh chef super perfeksionis dan sangat tegas layaknya militer, alih-alih mendapat kesuksesan dan membahagiakan keluarganya. Wanita ini harus melihat sisi buruk dari para sultan yang suka menikmati hidangan mewah. Demi kepuasan kaum elit, dan inilah lapar. Di Thailand, Hanger ialah tim koki profesional khusus masakan mewah yang diketuai oleh chef perfeksionis yaitu John. Scene dimulai oleh tim Hanger yang mempersiapkan alat dan bahan dengan cepat sebelum John tiba di sana. Scene berganti di acara perjamuan orang kaya, di mana John dan timnya akan menghidangkan lobster. Dengan elegan John memperlihatkan proses memasak yang menarik, lalu menyajikannya di piring besar dengan hiasan-hiasan batu, saus dan butiran-butiran kaviar, yang ditata seakan-akan makanan itu adalah sebuah karya seni. Alih-alih menggunakan alat makan, John meminta salah satu pengunjung untuk menyicipnya langsung dengan tangan, agar merasakan pengalaman memakan masakannya yang mewah. Scene berganti ke mbak-mbak bernama Aoi, yang mewarisi restoran keluarganya, dan dia bekerja di sana demi menafkahi adik perempuannya Joy yang masih sekolah. Suatu ketika Aoi kedatangan salah satu anggota tim Hanger yaitu Ton. Ton menawarkan Aoi masuk ke tim koki profesional Hanger. Menurut Ton, masakan Aoi terlalu enak untuk sebuah restoran jalanan, dan Ton pergi tapi akan kembali di keesokan harinya. Aoi hanya fokus kerja memasak dan tidak mengenal apa itu Hanger. Aoi pun mencari info tentang Hanger di internet. Aoi sangat takjub melihat betapa high class-nya Hanger, karena telah sukses membuat hidangan bagi para artis dan pejabat Thailand. Keesokan harinya Ton pun datang ke restoran. Singkat cerita, Aoi pun akhirnya menerima ajakan Ton dan dibawa ke kantor Hanger. Dan setibanya di sana Aoi terpukau melihat kompor dan pisau di dapur Hanger yang sangat mewah dan bersih. Sesaat kemudian kru Hanger datang, dengan sang pemimpin tim Hanger yaitu John, serta dengan Pai Jo yang lulusan sekolah masak, yang sama-sama diundang ke Hanger untuk dites bersama Aoi. Tanpa banyak omong, John pun hanya menyuruh mereka berdua membuat nasi goreng. Sebagai lulusan sekolah masak, Pai Jo pun terlihat lebih siap dengan membawa beberapa alat masak sendiri, dan memakai nasi hangat beserta topping-topping menarik ala nasi goreng restoran. Di lain sisi, dengan nyantainya Aoi menggunakan nasi bekas dan wajan cekung 2 butir telur dengan api yang lumayan besar sambil terus menggoyangkan wajan seperti abang-abang nasgor di jalan. Dan dapat dipastikan platingan dan kondimen nasgor mereka berdua jauh berbeda. Pai Jo dengan udang dan topping sayuran, sedangkan Aoi hanya nasgor dengan telur orak-arik. Alih-alih menyicipnya, John hanya melihat kedua piring dan menghirup aroma nasgor Aoi. Lalu dengan yakinnya John menyuruh Pai Jo untuk pulang. Dan Pai Jo pun tidak terima dan terus ngedumel sambil bawa nama ibunya, dan plak. Kebanyakan ngomong, Pai Jo pun langsung digampar sama John, karena keputusannya sudah bulat dan baginya lulusan sekolah memasak seperti Pai Jo malah kurang kreatif, juga tidak pandai mengontrol api seperti Aoi. Setelahnya John pun menanyakan Aoi, apa tujuannya bekerja di Hanger. Aoi pun menjawabnya, jika tujuannya bekerja di Hanger hanya ingin menjadi orang yang istimewa. Enggak pakai nunggu besok, John pun langsung menyuruh Aoi mandi dan memakai seragam Hanger yang telah disiapkan. Karena sudah diterima, Ton pun mulai menjelaskan tentang tim Hanger ke Aoi. Mereka semua beranggotakan 7 orang, yaitu Pak Dang asisten chef John, Tu bagian sup, Keng bagian makanan pembuka, Bisi asisten dapur yang enggak bisa bahasa Thailand.
John pemimpin Hanger dan Ton sendiri yang masih junior di bawahnya Pak Dang. Dan Aoi ialah bagian makanan goreng-goreng menggantikan orang yang sebelumnya dipecat, karena posisi tim Hanger sering berubah-ubah tergantung kebijakan Chef John yang begitu perfeksionis. ส่วนเนี้ยตื่นและได้เป็นสูตรเก่งน่าจะเข้ามาก่อนดูแลส่วนของครัวเย็นเป็นหลักมีพี่แบร์เป็นผู้ช่วยเบตเตอร์เล็กพูดไทยยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ดีแล้วเนี่ย เข้ามาเชฟน่าจะอยาก Tak lama Chef John membriefing tentang proyek masak mereka selanjutnya, di mana acaranya adalah pesta ulang tahun jenderal, yang diadakan secara privat dengan 15 tamu pejabat dan bisnisman. Pesta itu bertema daging dan darah, yang mana warna dagingnya harus mencolok dan teksturnya berair. Aoi pun ditugaskan untuk memanggang daging sapi Wagyu A5 yang super mahal, dipotong menjadi potongan empuk yang super tipis dan bisa langsung disantap. Memotong dan memanggang daging diajari langsung oleh Chef John dengan sangat tegas dan terus memaksa untuk menghasilkan daging yang begitu tipis dengan tingkat kematangan yang pas. Saking tertekannya karena selalu salah dan dibentak-bentak, Aoi pun menangis dan putus asa. Tapi John terus memberikan ultimatum jika Aoi masih tidak berhasil dan malah pulang, John akan mengganti menu dan mencari pengganti Aoi. หนาไปจับมีดให้มันทำไมอย่าเลื่อยบอกว่าอย่าเลื่อยลองผัดดูดิสุกเกินไปเนื้อมันติดกระทะเห็นไหมไม่ได้ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ทำไปจนกว่าจะได้ Mendengar itu Aoi pun ingin menyerah dan akan meninggalkan Hanger, tapi dia kembali membulatkan tekadnya untuk menjadi orang yang istimewa di sana dan lanjut memasak daging Wagyu A5 super tipis dengan kematangan yang cukup. Aoi pun terus kerja lembur semalaman bahkan sampai semua kru sudah pulang. Saking semangatnya Aoi berlatih sampai menginap dan tertidur di dapur, keesokan paginya kru Hanger datang termasuk John, dan langsung mengetes Aoi kembali. Ternyata usahanya semalam tidak sia-sia untuk memanggang daging Wagyu A5, yang begitu profesional dengan tingkat kematangan yang benar-benar sesuai keinginan John. Meskipun hasil masakannya sudah sesuai, tapi John hanya terdiam, dan setelah itu seluruh kru langsung disuruh bersiap oleh John, dan Ton memberikan sapu tangan ke Aoi, untuk membersihkan noda-noda minyak goreng yang melukai tangannya. Di pesta ulang tahun selain bertemu dengan para pejabat dan orang-orang penting, John juga ditemui oleh Tos, seorang pengusaha restoran yang ingin mensponsori tim Hanger. Tapi selalu ditolak oleh John, lalu tim Hanger mempersiapkan hidangan di depan para tamu, dan kali ini skill Aoi benar-benar diuji, karena harus memasak potongan Wagyu A5 yang sangat tipis. Diikuti dengan kru Hanger lainnya yang ikut memproses hidangan hingga menyajikannya sesuai dengan tema yaitu daging dan darah, potongan. Daging yang lembut ditaruh di atas saus berwarna merah, mirip seperti darah dan seolah-olah itu daging manusia. Dan makanya pun sampai harus dijilat-jilat udah kayak orang belum makan 1 tahun. Setelah makan para tamu ngobrol ngalor ngidul sejenak, dengan Pak Jenderal yang berulang tahun, namun Tos sempat berpisah dari kerumunan, dan memberikan kartu namanya ke Aoi. Jika Hanger tidak ada latihan ataupun panggilan event, maka seperti biasa Aoi memasak di restoran keluarganya. Di sela-sela istirahatnya, Ton pun menelpon Aoi untuk mengajaknya membeli bahan masakan Hanger langsung ke nelayan, mulai dari ikan, lobster, dan lain-lain, sampai makan bareng keluarga nelayan di sana. Ton menjelaskan jika John sering datang ke tempat ini, untuk memilih bahan-bahan seafood yang masih sangat fresh, karena John memiliki misi meskipun memasak untuk orang kaya, tapi John tetap memberi keuntungan bagi para nelayan yang ekonominya menengah ke แต่โดยวิธี bawah. เนี้ยชาวบ้านภูมิใจกับผลผลิตของตัวเองเชฟแกเคยบอกไว้เป็นชนชั้นแรงงานเสมอ Scene berganti, di mana tim Hanger yang sedang berlatih, semua kru telah diberi tugas memasak masing-masing kecuali Aoi, yang menolak ketika John menyuruhnya untuk menjadi asisten dapur dan tugas mengangkat sampah serta membersihkan alat-alat masak. Aoi pun merasa sudah berhasil mengolah daging di pesta sebelumnya. John yang mulai merasa kesal pun menyuruh Aoi untuk menggantikan Bi yang sedang memotong kol. เร็วขึ้นเร็ว
Tujuan John menyuruh Aoi untuk menjadi asisten dapur karena Aoi terlalu arogan, padahal tidak menguasai bagian-bagian masak selain ต้อง memanggang. ได้บัตรทองตลอดผัดทำอะไรไม่เป็นเลยสัก Keesokan harinya, Aoi pun main ke rumah Ton untuk berlatih memasak, mulai dari belajar memotong seperti Bei, teknik-teknik memasak sampai makan bareng, dan mereka berdua pun terlihat semakin dekat. ไงเวลาจับอ่ะ มันต้องงี้อ่ะยกสูงๆอร่อยอยู่แล้วเราว่าแบบเนี้ยเบากว่านี้ เป็นไงคะ ลองดูหน่อยสิน่าจะได้แล้วมั้งขึ้นตอนมึงทำอาหารมึงรับผิดชอบได้ Setelah itu John menanyakan ke semua kru, jika di antara mereka ada yang mencuri 500 gram daging sapi dan hati angsa. Awalnya tidak ada yang mengaku, sampai akhirnya Tu mengatakan jika dialah pelakunya, karena menurut Tu, telah lama memasak bagi orang kaya sebagai kru hanger, jadi nggak ada salahnya mencicipi makanan mahal katanya, dan dengan arogannya John menjawab, jika makanan yang dibuat hanger hanyalah untuk orang kaya, dan Tu harus membayar jika ingin memakan hidangan mahal itu, dan enggak. Pakai lama John langsung memecat Tu dari hanger saat itu juga. จบแล้วออกไปกินมึงเอาเงินมึงยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าอาหาร Setelahnya John menyicip masakan Aoi, John pun langsung menunjuk Aoi menjadi ketua tim untuk event selanjutnya, dan yang menggantikan Tu di bagian sup ialah Pak Dang. Event selanjutnya bisa dibilang bukan event beneran, karena hanger cuma disewa untuk membuat masakan bagi keluarga kecil. Dan setelah selesai Aoi menyajikan hidangan pertama ke keluarga itu, masalah baru pun muncul ketika memproses hidangan selanjutnya. Seketika John pun buru-buru mempersiapkan makanan pengganti setelah melihat sup yang dibawa Tun dan langsung menyajikannya ke keluarga itu. เรื่องฟองคอนซูเมอร์จอยครับ Ternyata Pak Dang telah memasukkan udang ke dalam sup itu, padahal anak perempuan di keluarga itu memiliki alergi pada udang. John pun menganggapnya sengaja memasukkan udang itu, karena merasa kalah saing dengan chef-chef muda di hanger. Juga ingin menghancurkan karir John, Pak Dang pun dimarahi habis-habisan, karena melakukan kesalahan yang sengaja dan fatal. Dia didorong dicekek, dijambak-jambak dan disumpahin. มึงแก่ตายอ่ะทำลายอาชีพกูใช่ไหมมึงไม่มีวันนี้ Tanpa pikir panjang, Pak Dang yang tidak terima atas perlakuan John pun tanpa sadar menusuknya dan kabur begitu saja, sementara John yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada yang datang menjenguk John karena dia sudah tidak memiliki keluarga dan juga saudara lagi, karena makanan rumah sakit tidak enak dan seperti sampah John pun marah-marah sampai melempar makanannya. ไม่ได้นะคะคนไข้ นี้ไม่ได้เรียกว่าอาหารทั้งหมดทำเป็นส่งพวงหลีดมาไง Tak lama kemudian John dijenguk oleh Aoi, yang membawa masakan resep turun-temurun dari neneknya, yaitu kue tio rewel, yang dimasak dengan cinta dan menggunakan bahan apapun yang tersisa di kulkas. Di luar ekspektasi John pun kaget dengan kelezatannya, meskipun agak sosokan karena itu adalah makanan kampung. Selain itu John mengatakan jika orang miskin suka beralasan membuat makanan dengan cinta, padahal untuk menjadi seorang juru masak yang baik seseorang hanya butuh dorongan bukan cinta. Lalu, John mulai menceritakan masa kecilnya, yang sering ikut ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat orang kaya. John kecil penasaran dengan gaya orang-orang kaya yang begitu mewah dan berbeda dengan dirinya, sampai akhirnya diam-diam John nekat mengambil kaviar dari kulkas, dan kepergok oleh anak majikannya, tempat kaviar pun terjatuh dan pecah. Ibu John sangat disalahkan majikannya, juga dituntut untuk menggantinya, yang mana memakan waktu berbulan-bulan lamanya karena begitu mahal. John pun sempat mencoba kaviar yang berserakan di lantai, dan sangat terkejut karena meski mahal tapi rasanya tidak enak. Sejak saat itulah dia ingin balas dendam, dengan menjadi chef dan membuat orang kaya membutuhkan John, untuk membuatkan hidangan mewah. Sesampainya di rumah, Aoi pun sangat syok mendengar kabar ayahnya yang pingsan karena sakit jantung, dan telah dibawa ke rumah sakit. Dia pun bergegas mengecek ayahnya yang naasnya masih berada di lobi, karena kamar rumah sakit telah penuh. Setelah Aoi memaksa
Ayahnya pun segera menjalankan operasi dan mau enggak mau dirawat di kamar umum bersama pasien-pasien lainnya. Belum selesai problem dari ayahnya, Aoi sudah dibuat overthinking karena ternyata keluarga kecil yang sebelumnya menyewa hanger untuk membuat masakan telah tewas bundir. Sang ayah dulunya orang kaya raya, namun dia terlilit hutang yang sangat besar hingga tega menembak anak istrinya di meja makan, dan juga menembak dirinya sendiri. Itulah kenapa si ayah menyewa hanger dengan biaya mahal, karena untuk menuruti permintaan putrinya yang ingin makan enak. Sin berpindah ke tim hanger akan memasak di hutan untuk suatu komunitas berburu. Mereka pun mengikuti om-om yang telah menyiapkan senapannya untuk menembak seekor burung, dan ternyata burung yang ditembak ialah burung rangkong, yang memang ilegal untuk diburu karena terancam punah, dan dengan teganya John tidak memikirkan keberlangsungan hewan itu, dan undang-undang yang melarang membunuh burung rangkong. Karena dia hanya fokus membuat resep baru, dan Aoi sangat tidak setuju dengan pemikiran John, dan akhirnya dia langsung berhenti dari hanger saat itu juga. แค่หมูแค่ไก่ต้องอาหาร Beberapa hari setelahnya, Aoi menghubungi Tos yang sempat memberikan kartu namanya di pesta ulang tahun jenderal di awal film. Mereka pun bertemu, dan Tos memuji makanan yang Aoi buat di pesta tersebut. Tos juga berani menyiapkan tim serta sebuah restoran agar Aoi bisa menjadi chef yang jauh lebih sukses daripada hanger, dan tim chefnya dinamakan Flip. Saat Tos mencicipi makanan Aoi, seperti sebelumnya Tos pun tetap memberikan pujian karena enak, tapi menurutnya Aoi masih bermain aman di zona nyamannya. Sajian yang dibuatnya masih terlalu mainstream, bertipe seperti masakan hanger dan tidak menggambarkan style milik Aoi sendiri. Dengan bekerjanya Aoi di bawah Tos, dia sempat menawarkan Ton untuk ikut timnya. Tapi Ton menolak karena menurutnya dia tidak bisa bekerja di bawah kepemimpinan Aoi, dan dengan bayaran yang tinggi. Alhamdulillahnya sekarang Aoi tidak lagi kesulitan membayar biaya rumah sakit ayahnya. เมื่อคืนใบเสร็จค่ารักษาทางนี้เจ๊จัดการมีหน้าที่เรียนตัวเอง ผมไม่สบายใจอ่ะที่นึกถึงเราแต่ว่า Dalam sekejap karir Aoi langsung melejit semenjak didapuk menjadi chef ketua di restoran Flame. Keluarganya pun begitu bangga karena pengunjung restoran Aoi sampai harus reservasi sebulan sebelumnya saking populernya masakan Aoi. Lalu Aoi pun mampir ke Tun yang bekerja di kafe miliknya, tapi sayang harus bangkrut dan akan tutup bulan depan. Mereka berdua pun sempat bertengkar karena meskipun Tun yang membawanya pertama kali ke ranah chef profesional, sebenarnya dia merasa iri kepada Aoi, yang sangat sukses sampai disponsori oleh pengusaha besar seperti Tos. แต่วันแรกที่เจ็บพรสวรรค์ของออยอิจฉาว่ะออยเก่งมาก ที่เป็นคนพาออยเข้ามาทำความฝันตัวเองมันไม่มากพอต่างหาก Aoi pun mengutip omongan dari Chef John, di mana seseorang tidak bisa meraih mimpinya karena tidak cukup lapar untuk memotivasi dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Aoi izin kepada Tos untuk memasukkan Tun sebagai anggota tim masaknya di Flame. Awalnya Tos ragu karena tidak melihat sisi spesial di dalam diri Tun meskipun dia adalah chef yang sangat hebat. Tapi setelah Aoi bersikukuh Tos pun akhirnya akan memikirkan posisi Tun di restoran Flame. Tos juga menjelaskan jika Flame akan diundang masak ke pesta ulang tahun sosialita bernama Madam Milky. Banyak pejabat dan orang-orang penting datang ke sana dan itu adalah kesempatan bagi restoran Flame khususnya Aoi untuk lebih dikenal lagi. งานปาร์ตี้วันเกิดคุณมิลกี้สำคัญเลยนะที่คุณจะได้ Ketika resto sudah tutup dan semua kru telah pulang, Aoi sempat menelpon temannya dan tiba-tiba John datang untuk dibuatkan makanan. Seperti biasa setelah menyicipnya John pun berhenti dan tidak memberi komentar sedikit pun. Itu karena Aoi sudah sukses dan telah memiliki banyak pelanggan yang mendukungnya. John pun menyarankan jika sekarang Aoi harus lebih bersiap mental. Karena dia tidak akan pernah tahu kapan karirnya akan redup dan jatuh. Serta orang-orang di sekitar Aoi pasti akan menganggapnya sombong karena terus mengejar karir dan sebelum pergi, John mengatakan jika hanger yang dipimpin olehnya akan berhadapan dengan Flame yang diketuai oleh Aoi di pesta ulang tahun Madam Milky. นี่แค่จุดจากนี้ไปคุณยังต้องเสียอะไรเยอะแล้วหลังจากนั้นคุณจะกอดมันไว้จนไม่ทันสิ่งที่คุณคิดจะมีคุณจะตกจากยอดถึงขาลงแล้วนี่แหละรสชาติของการ
ปาร์ตี้ของคุณมิวกี้อยู่แล้วเขาไม่ได้จ้าง Keesokan harinya, di acara ulang tahun Madam Milky, jelas John lebih dikenal daripada Aoi yang baru masih pendatang baru, di mana itu membuat Aoi sedikit was-was karena harus menghadapi tim koki profesional, dibandingkan tim Aoi yang masih baru meskipun sudah lumayan terkenal. Tak lama kemudian kedua tim pun mulai memproses makanan, dan berusaha menyajikan yang terbaik bagi para tamu acara. Madam Milky dan para pengunjung pun terlihat begitu menikmati sajian dari Aoi, akan tetapi tiba-tiba lampu berubah menjadi merah dan muncul daging sapi yang diturunkan ke tengah-tengah aula pesta. Dari dapurnya John menyayat-nyayat daging itu dan membubuhkannya di depan orang-orang, dan juga membakarnya seperti api unggun. Setelah selesai John menamai hidangannya korban untuk para dewa, dia menyayat satu potongan untuk Madam Milky lalu diikuti tamu-tamu lainnya yang memakan daging tersebut. Tidak sampai di situ, kali ini Aoi akan menyajikan makanan yang jauh dari kata kemewahan yaitu kue tiaw rewel, resep turun-temurun keluarga Aoi, yang secara simbolis rasa makanan yang begitu lezat dan sederhana menggambarkan rasa kedamaian yang membuat seorang rindu dengan keluarga mereka di rumah. Alih-alih protes karena makanan yang sangat berbeda dari atmosfer kemewahan di sana, para tamu menyantap dengan lahap karena rasanya yang enak walau penampilannya sederhana. Setelah itu seperti berbalas-balasan kali ini giliran John, menyajikan sebuah sup bening super lezat di mangkok kecil berwarna emas, yang juga diuji oleh tamu-tamu di sana. Melihat situasi pesta yang sepertinya lebih mendukung ke Hanger, John pun mengintimidasi jika Aoi tidak akan bisa mengalahkannya karena orang-orang lebih percaya dengan hidangan buatan John. Enjoy ครับ สวยยังไงว่าคุณจะทำอาหารอร่อยสามารถเอาชนะอุปทานได้ Namun, tiba-tiba muncul 3 orang polisi yang akan menangkap John, diikuti dengan video rekaman oleh Tun tentang bukti-bukti pembuahan burung rangkong oleh John di hutan yang masuk ke semua HP tamu di pesta tersebut, dan dengan instan membuat John dibenci oleh semuanya, dan dari kejauhan Tos dan Ton pun hanya tersenyum atas kekalahan John, namun alih-alih menyesal. John yakin jika dirinya akan kebal hukum dan akan dibantu oleh orang-orang kaya yang masih menginginkan hidangan mewah dari John. เข้าแถวรอให้กูเป็นคนระดับพวกกูเอาชนะกฎหมายได้ Bukannya senang, Aoi malah sedih karena rivalitasnya dengan John harus berakhir. Karena tersebarnya video tersebut, Tos pun berkata, dia telah membayar mahal kepada Milky agar Flame bisa ikut masak di event itu, dengan tujuannya untuk menyerang John dengan video tadi. Aoi pun kecewa setelah mendengar itu. Ternyata Tos membuat trik bisnis yang curang untuk mengalahkan John, dengan memanfaatkan Aoi sebagai brand ambassador dari restoran Flame, dan meraup untung yang lebih besar tanpa adanya hambatan dari tim Hanger. Aoi juga kecewa dengan sikap Tun, yang berusaha mendapatkan hatinya dengan video tersebut. Dengan santainya Aoi pun berjalan meninggalkan pesta, karena semua tamu tidak menghabiskan makanan yang sederhana dari Aoi. Orang kaya menganggap makanan hanyalah suatu hiburan yang tidak perlu dianggap serius. Padahal di luar sana banyak orang-orang kelaparan dan sulit mendapatkan makanan yang berkualitas. ผมต้องวิ่งเต้นแทบตายขนาดไหนกว่าจะทำให้คุณหมดยุคของเชฟพอล จะถึงเวลาของคุณออยว่าถ้าเราหิวมากกว่านี้จะ Setelah melihat kebiasaan orang-orang kaya arogan, yang menyikapi sebuah makanan tanpa respek, Aoi pun kembali ke restoran keluarganya dan memeluk ayahnya sambil menangis. Begitu pula dengan adiknya Joy yang berusaha menenangkannya. Aoi pun mengatakan jika dia sudah berhenti dari Flame, dan akan kembali menjadi juru masak bagi restoran keluarganya. Aoi juga berencana akan membuat menu spesialnya sendiri, dan akan membahagiakan orang-orang yang benar-benar merasa lapar dan juga yang membutuhkan makanan. หรือที่นี่ทุกคนจะได้กินเมนูของออยที่นี่